Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdza mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan daya fikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak, seperti dimensi malaikat, yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah, menurut rancangan dan kepastian ilmu Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yang mana untuk kesempatan kali ini, yaitu pada uraian tirakat yang ke-405, kita akan membahas Quran surat 42 ayat 28. Wa huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qatanu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid. Jadi sama seperti biasa, sebelum kita urai kalimat dari ayat ini, terlebih dahulu kita akan klasifikasikan setiap bentuk kata yang ada pada ayat ini. Yang pertama kita lihat bentuk kata wa. Nah, ini sudah sering ya, dari setiap ayat ini muncul bentuk kata wa ini. Ini adalah lain-lain bentuk kata. Jadi kita lambangkan dengan L. Ini adalah kata perangkai atau huruf ataf. Kemudian setelah wa kita lihat bentuk kata huwa. Huwa ini adalah kata benda, jadi lambangnya ini B. Ini adalah KPNS ya, kata pengganti nama subjek untuk pihak ketiga, laki-laki tunggal. Kemudian untuk harakat akhirnya ini dalam keadaan rafa. Jadi huwa di sini dia satu orang laki-laki. Selanjutnya kita lihat bentuk kata allazi. Allazi ini adalah kata benda juga. Jadi kita lambangkan B. Ini adalah isim mausul untuk golongan laki-laki tunggal. Jadi allazi, allazani, allazina untuk laki-laki, allati, allatani, allai untuk golongan perempuan. Jadi allazi ini adalah dia yang. Kemudian setelah allazi kita lihat bentuk kata yunazzilu. Nah, ini adalah kata kerja. Jadi kita tinjau dari 6 aspek pembahasan kata kerja. Yang pertama kita lihat dari jenis huruf. Untuk jenis huruf ini adalah kata kerja sempurna. Kemudian dilihat dari jumlah hurufnya. Ini 3 tambah 1 atas pola 2, yaitu pola fa'ala yufa'ilu, yaitu yang 3 huruf pokoknya dari kata kerja 3 huruf pokok pola 3, yaitu dari nazala yanzilu nuzulan, yang artinya turun. Kemudian setelah dipindah pola atas pola tambahan, dalam hal ini pola 3 tambah 1 pola 2 ya, fa'ala yufa'ilu, jadi yang asalnya intransitif menjadi transitif, jadi yang asalnya turun menjadi menurunkan. Selanjutnya dilihat dari keadaan kerja, ini aktif. Kemudian kebutuhan objek tadi sudah, yaitu transitif. Yang kelima pedas, pemecahan dasar. Jadi untuk yunazzilu ini kata kerja lagi untuk damir huwa, karena tadi di depannya ada isim mausul allazi. Ini domir huwa juga untuk laki-laki tunggal, sehingga antara isim mausul dengan kata kerja yang jatuh setelahnya itu sebanding dalam hal golongan maupun jumlah.
Kemudian untuk perubahan harkat akhir ini dalam keadaan rafa, itu dengan rafa, damah nyata ya, jadi yunazzilu. Kemudian yang keempat atau selanjutnya setelah yunazzilu kita lihat al-ghaitsa. Ini adalah kata benda juga, hanya saja di sini adalah kata benda asli ya. Untuk bentuk kata al-ghaitsa ini untuk nama sesuatu yang artinya ghaitsa ini hujan. Kemudian ini digolongkan ke golongan laki-laki. Kemudian untuk perubahan harkat ini dalam keadaan nasab atau fathah. Kemudian untuk ghaitsa ini tidak ada bentuk dua ataupun jamaknya, karena hujan itu tidak ada bentuk dua dan jamaknya. Selanjutnya untuk kata setelah al-ghaitsa ini adalah min. Min di sini lain-lain bentuk kata, jadi kita lambangkan L. Ini adalah huruf jar atau kata sandang ya, artinya dari. Kemudian ba'di ini zarab zaman yang artinya sesudah atau setelah. Kemudian ma ini kata benda, jadi kita lambangkan B. Ini adalah isim mausul. Kemarin pada pertemuan yang telah lalu untuk alternatif ma itu ada beberapa ya yang kita rumuskan dengan ika, mati, nasar, tati. Jadi untuk ma di sini adalah ma mausul. Selanjutnya kita lihat bentuk kata kanatu. Ini kata kerja, jadi kita lambangkan dengan ka. Dan sama untuk kata kerja ini kita tinjau dari 6 aspek pembahasan kata kerja. Kita lihat dari jenis hurufnya. Ini adalah sempurna, jumlah huruf 3 huruf pokok pola 2, yaitu dari kanata, yak, nutu, kunutan. Artinya di sini putus asa atau putus harapan, atau bisa juga artinya yang membutuhkan. Kemudian untuk keadaan kerja aktif, kebutuhan objeknya intransitif ya. Kemudian pedas, ini adalah kata kerja telah untuk dhamir hum. Dan untuk perubahan harkat akhir di sini mabni damah. Jadi untuk kata kerja telah, untuk perubahan harkat akhir itu ditentukan oleh harkat dari lam fiilnya. Selanjutnya setelah qanatu, ini waw sama tadi sudah ya di awal. Kemudian setelah itu kita lihat bentuk kata yan syuru. Ini juga kata kerja, jadi kita lambangkan ka. Kemudian kita lihat yan syuru ini adalah kata kerja sempurna dari 3 huruf pokok pola 2. Nasyara yan syuru nasyran, yang arti kamusnya ini bisa membentangkan, memancarkan, menyebarkan, mengembangkan, atau menghidupkan. Kemudian untuk keadaan kerja aktif, kebutuhan objek berobjek atau transitif. Kemudian pedasnya ini adalah kata kerja lagi untuk dhamir huwa. Selanjutnya perubahan harkat akhir ini dalam keadaan rafa, itu dengan damah nyata ya, yan syuru. Selanjutnya kita lihat bentuk kata rahmatahu ini adalah bentuk kata majemuk yang tadi dari rahmatun dengan hu ya, rahmatan dan hu. Di situ harkat rahmatan nasab. Jadi kita usut. Yang pertama rahmatan,
Ini kandadian ya, atau kata benda jadian. Jadi kita lambangkan dengan B. Ini untuk akar kata atau masdar dari kata kerja rahima yarhamu rahman, yang artinya di sini yang artinya secara kamus ini adalah mengasihi. Tapi kalau kita lihat dengan nilai ilmu bahwa rahima yarhamu rahmatan rahman di sini adalah memastikan atau kepastian ya atas satu pilihan. Di rahmatan di situ adalah kepastian atas satu pilihan. Kemudian untuk golongan, ini golongan perempuan tunggal. Kemudian untuk perubahan harkat akhirnya ini adalah fathah. Jadi rahman, rahmani, jama laki-lakinya arhaman. Kemudian golongan perempuannya rahmatan, rahmataini, rahmatin. Itu untuk yang nasabnya. Jadi rahman, rahmaini, arhaman. Kemudian untuk hu ya, ini menjadi kata kedua dalam majemuk, maka di sini keadaan harkat akhirnya ini adalah dalam keadaan kasrah atau jar, karena ini untuk ketentuan kata kedua majemuk itu mutlak harus kasrah. Jadi hu ini adalah KPNO untuk pihak ketiga laki-laki tunggal dalam keadaan kasrah. Selanjutnya wa dan huwa tadi mungkin sudah kita bahas di awal. Kemudian kita lihat al-waliyu. Al-waliyu ini adalah kata benda, jadi kita lambangkan dengan B. Mana untuk kata benda al-waliyu kita usut dari pembahasan kata benda pertama dari asal usul. Ini adalah kata benda jadian untuk pelaku sangat atau bisa juga maha atas pola fa'ilun. Itu dari kata kerja waliya, yali, walian, walayatan. Yang artinya di sini mengikuti, bisa menolong ya, jadi mengikuti tanpa batas, menolong atau sama dengan membimbing, membina ya. Sehingga al-waliyu yang membimbing, yang membina sama dengan pembina. Kemudian untuk golongan, ini golongan laki-laki tunggal dan perubahan harkat akhirnya ini adalah dalam keadaan rafa. Jadi untuk petanya waliyun, waliyani, auliya'u. Jadi menggunakan jamak rusak pada bentuk jamaknya. Selanjutnya terakhir kita lihat al-hamid. Ini juga sama kata benda asli, kata benda jadian untuk kata pelaku sangat atau maha ya, pola 4 dari kata kerja 3 huruf pokok pola 4 hamidayah. Dari pola 3 ya, hamadayah midu hamdan, artinya menyanjung hidup, atau bisa juga diartikan atau di puncak rindu meledak berbuat. Kemudian golongan ini laki-laki, jumlah tunggal, kemudian perubahan harkat akhirnya ini dalam keadaan rafa. Jadi di sini al-hamidu yang menyanjung hidup atau yang meledak berbuat. Demikianlah untuk klasifikasi bentuk kata yang ada pada ayat 28 ini. Jadi kita lanjut ke mengurai kalimat. Baiklah para sahabat sekalian, kita lanjut ke mengurai kalimat dari ayat ke
ke-28 ini. Sebelumnya untuk ayat 28 ini terdiri dari 3 anak kalimat, yaitu yang pertama wahwallazi yunazzilu ghaitsa min ba'di ma qanatu. Kemudian anak kalimat yang kedua ini wa yansyuru rahmatah, dan anak kalimat yang ketiga di sini adalah wahwal waliyul hamid. Kita lihat dulu anak kalimat yang pertama, yaitu pada wahwallazi yunazzilu ghaitsa min ba'di ma qanatu. Di sini pada yunazzilu, yaitu subjeknya adalah huwa ya, jadi huwa menjadi subjek. Kemudian yunazzilu, kata kerja ini menjadi predikat. Kemudian al-ghaitsa ini nasab, maka dia menjadi objek. Selanjutnya mim ba'di ma qanatu. Nah, di sini pada maqanatu, pada kata kerja qanatu itu domirnya adalah hum, maka hum ini menjadi subjek. Kemudian kata kerja qanatu ini menjadi predikat. Hum subjek ini menjadi pokok kalimat, dan predikat ya qanatu menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya jumlah hum qanatu ini menjadi keterangan kalimat dari pokok kalimat ma, yaitu isim mausul tadi. Jadi apa yang mereka butuhkan ya. Jadi ma pokok kalimat, kemudian qanatu menjadi keterangan kalimat, dan mim ba'di tadi adalah zarab zaman ya, atau keterangan waktu, sehingga jumlah mim ba'di ma qanatu ini menjadi keterangan waktu. Maka huwa pada kata kerja yunazzilu tadi sebagai subjek, maka kedudukan dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat. Kemudian jumlah yunazzilu ghaitsa min ba'di ma qanatu ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya wa yansyuru rahmatah. Pada yansyuru juga sama, di sini domainnya adalah huwa, maka huwa menjadi subjek. Kemudian kata kerja yansyuru ini menjadi predikat, dan kata majmuk rahmatah fatah ya, dia nasab, maka dia menjadi objek. Kemudian huwa subjek ini kedudukannya menjadi pokok kalimat, dan predikat dengan objek yang syuru rahmatah ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya di sini karena ini diawali dengan isim mausul allazi, maka allazi menjadi pokok kalimat. Maka jumlah dari yunazzilu ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yansyuru rahmah ya, ini menjadi keterangan kalimatnya. Jadi allazi pokok kalimat, jumlah dari yunazzilu sampai wa yansyuru rahmah ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya kita lihat dari huwa ya, domir huwa, maka huwa ini menjadi pokok kalimat, dan dari allazi yunazzilu ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yansyuru rahmatah ini menjadi keterangan kalimat, yaitu yang menjelaskan kepada huwa. Jadi huwa dia, yaitu dia. Allazi yunazzilu ghaitsa min ba'di ma qanatu, yang seperti hanya telah menurunkan hujan. Min ba'di ma qanatu, setelahnya mengalami kemarau, guna menyirami setiap yang membutuhkan. Wa yansyuru rahmatah, maka begitulah Allah menurunkan Al-Quran untuk mengembangkan masing-masing hasil pilihan menurut satu alternatif yang demikian. Selanjutnya anak kalimat terakhir wahwal waliyul hamid. Jadi huwa di situ rafa ya, maka dia menjadi pokok kalimat. Kemudian al waliyul hamid rafa juga, ini naat man'ut,
Ini menjadi keterangan kalimat. Maka secara keseluruhan dari wahwallazi yunazzilu ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yansyuru rahmatah, ini menjadi pokok kalimat merangkai, dan wahwal waliyul hamid ini menjadi keterangan kalimat merangkai. Jadi wahwal waliyul hamid, yaitu dia dengan ilmunya adalah pembina satu manajemen kehidupan yang demikian hebat. Al-Hamid, lagi sangat membanggakan hati, di puncak rindu meledak berbuat yang demikian unik. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.